Tangkap mereka! Ayo, bangun! Jangan jatuh. Ayo, bangun! Bangun! Karena Haji yang meminta, maka Midun saya ampuni. Hanya saya minta supaya anak itu diajar. Jangan sampai dia kurang ajar. Terlalu. Betul-betul dia terlalu. Melukai orang gila, orang yang tidak sempurna akalnya, pasti dia tidak akan tahu apa-apa. Jadi kalau kita berkelahi dengan orang gila, kita sendiri akan menjadi gila. Midun. Maun. Dari mana kau, Maun? Dari rumah. Berapa lama lagi Midun harus bertapaan, deh? Biarlah dia tidak keluar-keluar dulu, Maun. Soalnya dia dimusuhi oleh orang yang berkuasa. Apalah kuasa si kaca tuh? Dia itu kan kemenakan Tuan Kulare. Jadi tiba di perut dikempiskan, tiba di mato dipejamkan. Assalamualaikum. Bikinkan kawa, Juria. Baiklah, Mak. Tidak usah, Juriah. Saya mau mengajak Midun mengetah burung. Mengetah burung? Itu kan pekerjaan anak-anak. Pokoknya dapat burung. Sudah itu habis asar, kita pergi ke sungai mandi. Asal mandi di pancuran sajalah. Ya, lagi pula, kau sudah lama tidak bersua dengan kawan-kawan. Ayolah. Mak, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa agama memperbolehkan laki-laki memegang tubuh perempuan yang bukan istrinya? Hah? Engkau muda, saya menolong karena Tuhan. Dan kalau engkau muda mau tahu apa yang saya lakukan ini diperbolehkan dalam agama atau tidak, saya bisa mengatakan itu boleh. Kalau saya tidak ada, mungkin istriku sudah berkubur dalam sungai. Kurang ajar kau. Berani kau bicara begitu padaku? Apa kau kira aku ini patuh? Tidak bisa menolong istri dalam bahaya? Lancang betul kau menghinaku, seorang kemenakan Tuan Kulare. Di depan banyak lagi. Hei, apa kau belum kenyang merasakan tanganku? Hah? Saya tahu engkau muda kemenakan Tuan Kulare. Saya tahu. Saya tidak bermaksud menghina engkau. Yang saya katakan ini apa adanya. Tadi setelah saya melihat tidak ada orang yang berani terjun ke sungai, saya terjun untuk menolong istriku. Jadi jangan terlalu mudah untuk mengatakan orang ini kurang ajar. Timbang dulu baik-baik, engkau.
Pandai kau bicara ya. Kalau saya katakan kamu kurang ajar, kamu mau apa? Anjing. Apa kau harus saya sembah? Binatang. Jangan, lepaskan. Biar saya hajar dia. Jangan kemudian. Lepaskan saudara. Lepaskan. Midun, biar mau. Tidak usah sabar-sabarkan. Kalian yang saksi. Saya tidak salah. Mentang-mentang kemenakan Tuan Kulare. Silahkan aku muda. Lepaskan dendam. Bersiaplah kau, Midun. Biarkan saja saya. Kau rasakan ini. Sama-sama membantu kawan. Midun, ikut saya merah Kulare. Yang lain, angkat orang itu. Ayo, semua ikut jadi saksi. Apa yang terjadi? Perkelahian pakai pisau 1 lawan 3, tuanku. Siapa yang bertiga? Engku Muda Kaca dengan 2 orang temannya dan Engku Muda Kaca memegang pisau. Siapa yang melihat asal mulanya? Lalu apa yang terjadi? Istri Engku Muda Kaca dianyutkan air, tuanku. Midun berusaha menolong, tapi Engku Muda Kaca bukannya mengucapkan terima kasih, malahan memaki Midun dengan mengatakan kurang ajar, anjing, binatang. Lalu Midun berusaha menjelaskan duduk persoalannya, tuanku. Tapi Kaca langsung menyerang. Begitu kan, kawan-kawan? Betul. Kami mencoba menahannya, tuanku. Tapi Engku Muda selalu berkeras. Lalu kata Midun, biarkan dia. Kemudian Engku Muda menyerang. Tapi setiap kali dia menyerang, setiap kali pula dia tersungkur. Akhirnya kedua kawannya ikut menolong. Dan Engku Muda mencabut pisau untuk menikam Midun. Bukan begitu, kawan-kawan? Baik, baiklah. Saya sudah mengerti semua. Sekarang kalian pulang saja dulu. Soal ini biar saya yang menyelesaikan. Persoalan ini saya serahkan kembali kepada pengurus kepala dan perapatan guru. Karena saya pikir tidak layak kalau saya yang memeriksanya. Walaupun begitu saya yakin penghulu kepala paham apa yang saya inginkan. Baiklah, Tuanku. Insya Allah akan saya periksa seperlunya hingga sesuai dengan keinginan Tuanku. Assalamualaikum.
Kami sudah mendengar semua kesaksian. Dan setelah mempertimbangkan seadil-adilnya, maka kami berkesimpulan bahwa Midun memang salah karena ia telah membalas dendam pada Kaca. Semua orang sudah tahu bahwa antara mereka berdua sudah lama berseteru. Midun harus melaksanakan ronda kampung selama 6 malam. Jelas, Midun? Pengulu kepala dan sidang kerapatan yang hadir. Saya selaku guru dan bapak dari Midun mohon bicara sepatah dua. Silakan, Ji. Hukuman bagi anak saya sudah jelas. Dan bagi dia tak ada jalan lain kecuali menerimanya. Karena hukuman ini diputuskan oleh orang-orang yang mendengarkan tanpa ada rasa berat sebelah. Tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan, dan tiba di dada tidak dibusungkan. Semua telah dipertimbangkan dengan seksama, dengan rasa dan periksa. Inilah putusan yang seadil-adilnya. Saya sangat bersenang hati atas putusan ini. Karena Midun telah menyelamatkan jiwa seorang perempuan. Hari ini ia dijatuhi hukuman ronda selama 6 hari. Saya berterima kasih terhadap sidang kerapatan ini. Terutama terhadap pengulu kepala. Kita berbagi. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Bukan begitu, Pak Pendekar? Betul. Karena selama 5 malam ini kita ronda, tidak terjadi sesuatu apa-apa. Ya, ini malam terakhir. Jadi saya harap kalian lebih waspada dari malam-malam sebelumnya. Ya, Maun. Iya. Anwar. Iya, Pak. Arman. Ya. Kalian bergabung dengan Midun. Sisanya ikut aku. Hati-hati, Midun. Baik, Pak. Midun, kenapa mereka kau suruh lebih waspada dari malam-malam yang lalu? Entahlah. Tapi saya punya firasat. Kalau malam ini ada sesuatu yang akan terjadi. Kau baik hati-hati. Kau juga ya. Ada suara. Ada suara. Biar aku ikat. Kau tolong pendekar Sultan. Beliau lagi berumur. Cepat.
mana kalian menangkap maling ini? Di rumah pemuda kaca, Tuanku. Pemuda tidak ada di rumah. Kemana? Menurut keterangan, dia tidur di rumah istrinya yang lain. Istri yang mana, saya tidak tahu, Tuanku. Ada barang yang dicuri? Mereka sudah kumpulkan, Tuanku. Tapi semuanya sudah tertangkap. Mari ke dalam sebentar, Penggulu. Midun, kau baik-baik saja? Baik, Ayah. Cuma Pak Pendekar Sultan lengannya luka kena pisau. Midun, karena maling-maling ini masih terlalu lemah, maka tidak mungkin diperiksa sekarang. Kalian pulang saja dulu. Nanti apabila diperlukan, kau akan saya panggil. Baiklah, Tuanku. Kami permisi dulu. Ya. Mari, Ayah. Semalam ada sesuatu yang aneh terjadi. Tapi jangan dibicarakan dulu. Saya menunggu di beranda masjid. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Saya lompati dan saya terjang. Ia memekik, "Ampun, jangan pukul saya. Saya kaca." Kaca. Mungkin orang itu yang dipukul mau tidak tepat. Iya, ya. Karena orang-orang tua telah turut campur dalam soal Midun. Kita harus lebih hati-hati. Kalau tidak, kita bisa celaka. Kita orang biasa. Sedangkan kaca adalah kemenakan Tuanku Lareh. Saya tidak habis pikir, Midun. Sudah lama waktu berlalu. Tapi belum juga kita dipanggil sehubungan dengan pencurian di rumah kaca. Memang, Maun. Sepertinya ada sesuatu yang gelap dalam peristiwa ini. Kau tahu, setelah malam pencurian tuh, besoknya si kaca sakit. Un. Un. Ambil Un. Masuk ke dalam tas tuh. Tidak ada yang tidak. Saya ingin melanjutkan pembicaraan kita yang dulu. Sebulan lagi di Bukit Tinggi akan ada pasar malam dan pacuan kuda. Nah, saat itulah saat yang paling baik untuk membalaskan dendam saya pada Midun. Midun tentu akan pergi menghadiri keramaian itu. Setidaknya dia akan menonton pacuan kuda. Tahun lalu saya juga mendengar dia pergi ke sana. Tapi, kalau dia tidak akan pergi, harus ada orang yang bisa membujuk dia supaya pergi. Itu mudah dikerjakan, Engku Muda. Bagaimana kalau keinginan Engku Muda itu kita laksanakan di kampung ini saja? Semua orang kampung sudah tahu kalau dia itu bermusuhan dengan saya. Jadi kalau dia dibinasakan di sini, orang kampung pasti sakwa sangka pada saya. Lagi pula akhir-akhir ini Midun jarang keluar rumah. Jadi, menurut hemat saya, di Bukit Tinggilah dia harus dibunuh. Bagaimana pendapatmu? Saya mengharapkan bantuanmu. Jerih payahmu itu tidak akan saya lupakan. Kalau yang saya maksud itu sampai,
saya berjanji akan memberikan sesuatu yang menyenangkanmu. Bagaimana? Kami akan berusaha membantu Engku Muda. Moga-moga apa yang Engku Muda inginkan itu bisa tercapai. Pokoknya, jika yang dimaksud belum tercapai, kami tidak akan kembali. Kami akan lakukan berbagai macam cara. Tidak dapat secara lahir, secara batin pun akan kami kerjakan. Cuma, ada sesuatu hal Engku Muda. Apa? Biasa, soal biaya. Oh. Tapi ingat, biar bagaimanapun yang terjadi pada diri kalian, nama saya jangan disebut-sebut. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Midun? Saya mau ke pasar. Saya duluan. Entahlah. Kalau dari cara dia menegur, sepertinya dia sudah mengenalnya sejak dulu. Awak mau ke Bukit Tinggi. Di sana ramai gitu. Orang bersiap-siap. Bersiap untuk apa? Apa belum tahu? Nanti yang akan diadakan di Bukit Tinggi bukan hanya pacuan kuda, tapi juga pasar malam. Baru ini pertama kali keramaian seperti itu diadakan di negeri kita. Alah, itu semua akan menguras kantong kita. Ramai-ramainya 2 hari, sudah itu mengeluh 2 bulan. Habis uang. Yang bodoh tentu akan kehabisan uang, tapi yang jadi akan bertambah kaya. Bagaimana jalannya, Mak? Ya, berdagang. Sana itu rasanya yang paling baik menjual hasil bumi. Pasti cepat laku. Harganya pun bagus. Kenapa, Mak? Ya, karena tamu banyak yang akan datang. Perhatilah nasi akan penuh sesak. Tentu perlu banyak lada, cabai, lobak, dan entah segala macam. Betul. Mana kopi saya, Mak Lelo? Dari tadi belum juga datang. Astagfirullah. Saya hampir lupa. Mak Lelo. Bangun. Kau mau nak ke Bukit Tinggi? Saya juga sebetulnya sudah mau mengajak kau, Midun. Bagaimana? Kalau kita berangkat 3 hari sebelum pacuan kuda. Jadi? Uang simpanan itu kan sekarang ada 25 alden. Kau punya simpanan nggak? Punya. Ya, lebih kurang sebanyak simpanan kau. Bagaimana, Un? Kalau uang kita satukan, lalu kita berniaga. Nah, dari sini kita bisa beli cabai, bawang, apa saja. Kita jual di sana. Bagaimana? Saya setuju saja. Don, Ya. kau harus hati-hati. Jika dapat dihindarkan, baiklah kau hindarkan supaya jangan dapat bahaya. Tapi kalau terdesak padang kerimba, terhentak luas ke buku, apa boleh buat? Kau wajib membela diri. Ya. Iya, Den. Hmm.